Ya, ketika mendengar itu, ya, spontan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laporan-laporan dari masyarakat berkaitan dengan rumah-rumah tahfidz sekarang, kami proaktif sekarang melalui para penyuluh mengecek, bahkan melalui juga kita forum Hufadil Quran, supaya ini mengecek keberadaannya. Meskipun pada saat ini Kementerian Agama berkaitan dengan izin daftar itu masih moratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Di episode kali ini To The Point akan mencoba untuk mengupas sebuah fenomena yang terjadi di awal tahun 2025 ini. Baru saja bulan Januari, Kota Tasikmalaya sedikit digemparkan dengan isu-isu moralitas sebenarnya. Dan hari ini saya telah menghadirkan dua narasumber yang di forum ini barangkali kita bisa mencari solusi next gitu, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saya sudah hadir bersama dengan Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Amiduddin Bustami. Kiai, apa kabar? Sehat ya, selalu sehat. Alhamdulillah, harus selalu sehat. Insyaallah. Dan yang kedua mewakili Kemenag Kota Tasikmalaya sudah bersama dengan Haji Daniel Abdul Holik Kasipakis Kemenag Kota Tasikmalaya. Terima kasih Bapak-bapak. Yang saya ingin tanyakan, karena ini pelaku-pelaku ini kan memang menjadi bagian yang tak terpisahkan sebenarnya di antara kegiatan Bapak-bapak nih. Saya Ketua MUI dulu nih. Saat mendengar informasi itu atau kejadian itu, apa yang di pikiran Kiai terhadap keadaan yang terjadi? Ya, ketika mendengar itu, ya, spontan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian apalagi bagi masyarakat dan warga Kota Tasikmalaya. Rangkaian peristiwa jelas-jelas pelanggaran syar'i, pelanggaran regulasi ini terjadi. Itu yang spontan kita ucapkan. Dan itu kan hanya selang beberapa hari, selang beberapa hari. Walaupun personalnya berbeda, tapi kita tahu bahwa hal itu ya bukan lagi pukulan, bukan lagi tamparan, tapi juga autokritik bagi kita semua sebagai bagian dari, orang bilang tokoh agama itu kan, yang identik ya benteng moral ya kita. Dan saya ingin ke Pak Kas ini terkait dengan yang di rumah tahfidz itu ya. Itu kan kasus sebenarnya yang memang yang pertama muncul, kemudian bicara terkait dengan ditelusuri legalitas dan segala macam, ini harus ditegaskan kembali memang rumah tahfidz yang bersangkutan itu tidak terdaftar atau tanda kutip istilahnya ilegal, atau seperti apa dari Kemenag? Pertama ini berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam, pakai situ pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Pertama ini ada keagamaan Islam itu pertama madrasah diniyah, termasuk juga pondok pesantren dan lembaga pendidikan Quran. Di dalamnya itu ada rumah tahfidz. Kita ada TPA, TPQ, TQA dan rumah-rumah tahfidz. Semuanya itu ada izin daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tatkala lembaga itu mengusulkan untuk mengizinkan daftar untuk lembaga atau rumah tahfidz tersebut. Tatkala ada lembaga-lembaga yang ternyata kemarin itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ketua MUI, maka tahap awal kami ngecek keberadaan rumah tahfidz tersebut. Apakah sudah terdaftar atau belum di Kementerian Agama. Ternyata kita baru di Kota Tasik ini yang sudah terdaftar itu baru 27 rumah tahfidz. Nah, itu secara kontinu melalui ormit kita. Kita rumah tahfidz itu ada ormit, yaitu Forum Hifdzil Quran,
Forum Hufadil Quran FHQ. Itu yang senantiasa untuk kita ada pembinaan tiap bulan secara kontinu. Kami bersama-sama dengan ormit kami berkaitan dengan RT itu FHQ. Rutin itu baru menyentuh kepada lembaga-lembaga yang sudah berizin terdaftar. Sementara yang belum mendaftar itu kami juga kan belum tahu keberadaannya apakah ada atau tidak ada. Tapi dengan kejadian kemarin itu kami juga mudah-mudahan ini menjadi evaluasi juga bagi kami seluruhnya. Ini ternyata harus dicek juga kegiatan atau lembaga-lembaga agamaan yang berjalan di daerah. Apakah itu sudah berizin ataupun belum? Sebab kami Kementerian Agama punya petugas di daerah, kepanjangan tangan Kementerian Agama. Kita punya penyuluh di tiap-tiap kecamatan. Maka dengan kejadian kemarin itu kita sudah sampaikan oleh Pak Kepala Kantor kepada para penyuluh untuk mengecek seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan yang ada di daerah, baik itu para pesantren, majelis taklim, termasuk rumah tahfidz, apakah sudah punya izin daftar ataupun belum, itu kita akan terus inventarisasi. Oke, Pak, ini terkait regulasi dan teknis. Kalau misalnya ketika ada rumah tahfidz atau orang yang ingin mendirikan lembaga seperti itu, taruhlah, siapa sebenarnya yang harus aktif? Apakah memang si yang mengurusnya harus melaporkan, atau memang sebenarnya ini juga kewajiban dari Kemenag untuk bisa mendata lembaga tersebut? Ya, tahap awal kan yang bersangkutan melaporkan ke kami, karena kan kami tidak tahu keberadaannya. Dia itu akan mengusulkan rumah tahfidz ataupun tidak. Itu yang bersangkutan melaporkan, baru kita tindak lanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala juga ada laporan-laporan dari masyarakat berkaitan dengan rumah-rumah tahfidz sekarang, kami proaktif sekarang melalui para penyuluh mengecek, bahkan melalui juga kita forum Hufadil Quran. Supaya ini mengecek keberadaannya, meskipun pada saat ini Kementerian Agama berkaitan dengan izin daftar itu masih moratorium. Oke, dihentikan dulu ya, tidak mengeluarkan izin. Rumah tahfidz termasuk pondok pesantren. Baik, Kiai, kita tidak bicara lagi soal kronologi ya, karena memang masyarakat juga sudah tahu seperti apa yang harus kita diskusikan di kesempatan hari ini terkait dengan trust itu tadi. Karena banyak juga yang masuk misalnya, aduh, sebagai orang tua saya harus seperti apa saya menyikapi ini, karena kekhawatiran itu kan, dan indikator dari sebuah lembaga pendidikan untuk menitipkan anaknya aman itu tidak ada dalam konteksnya sebenarnya. Dan dari seperti awal, meskipun misalnya tadi misalnya harus yang terdaftar, toh juga yang terdaftar juga melakukan seperti itu. Tapi sebelum ke teknis itu, MUI melihat fenomena seperti untuk kasus seperti ini, posisinya ada di mana nih? Ya, pertama bahwa kami MUI Kota tertanggal 13 Januari 13 Rajab 2025 1446 Hijriah sudah rapat. Ya. Kemudian juga dituangkan sikap tegas dan ajakan di 7 poin itu kan, nomor P118, bahwa pertama kita mesti melihat ini tentu dengan tidak ada unsur anasir kepentingan atau hal-hal lain. Apalagi ini berawal atau dimotivasi dengan kebencian terhadap siapapun, itu nggak boleh kan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Nah, ini sudah terjadi. Positioning kami tetap bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bil ma'ruf, itu kita kan. Nah, ini juga ketika ini terjadi, efek domino, terutama trust dari orang tua, dari lingkungan, dari jamaah tentu ada. Tapi juga mohon diporsikan, jangan digeneralisir gitu. Itu yang memang kita semua harus bersikap dewasa, berbicara juga dari sudut pandangnya masing-masing. Waktu itu kita sepakati bahwa siapapun
pelaku pelanggaran konstitusi, apalagi pelanggaran ayat suci, ya harus ditegakkan, harus tegas. Dan kami melihat APH sudah on the track ini kan, luar biasa. Nah, yang kedua juga dari sisi lain membangun trust tadi, Kementerian Agama dengan semua stakeholder tentunya kita sudah dengar dan ini sudah dipublish di media manapun, terutama di Radar TV dan Radar Koran, bahwa bagaimana statement dari Ketua FHQ, statement pernyataan sikap dari Ketua JKH, kemudian dari PCRU sendiri yang oleh Kiai Suproni waktu itu disampaikan, termasuk dari kami dari MUI. Artinya kepada warga Kota Tasikmalaya juga, semua kita yuk bersikap dewasa. Jangan konstruksi berpikirnya ketika di rumah ada tikus maka rumah yang dibakar, itu nggak fair ya. Tentu di bahasa itu kita paham, dan adapun ada efek domino ke lembaga pasti ada. Risiko, ya? Artinya ke depan lebih selektif, lihat rekam jejak, rekam digital, termasuk dari si legalitasnya. Kan sekarang juga ada orang yang wakola netizen, ai kamari kemana wae, ada baru sekarang ini ilegal dan lain-lain. Nah tentu ke depan pun kami memang bicara ke beliau-beliau, yuk kita ke depan bersama-sama seluruh stakeholder tentunya. Ini yang namanya rumah tahfidz, kemudian juga lembaga agama keagamaan, karena ada regulasinya yang jelas ya. Siapapun yang belum masuk pada kualifikasi itu ya konsekuensinya ada, bisa turun grade-nya itu pengusaha. Itu juga ke depan seperti itu. Karena kayak pesantren misalnya arkanul mahadnya kalau tidak ada ya sudah dikasih waktu oleh Kementerian Agama dan FPP misalnya, tapi tetap juga tidak ya wayahna lah. Jangan jadi pesantren tapi diniyah saja. Itu. Nah yang penting adalah jangan ini menjadi pemicu instabilitas dan inkondusivitas. Itu ya kepada semua pihak tentunya. Kita juga siapapun bisa melakukan kesalahan tentu ya kesalahannya sesuai dengan orang semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi kedudukannya, ujiannya pun juga semakin gitu. Pak Haji, ini terkait dengan tadi ya korelasi antara seberapa berdampakkah sebenarnya ketika sebuah lembaga pendidikan agama Islam, khususnya misalnya ketika administrasinya benar gitu ya, terhadap perilaku amoral si pimpinannya sebenarnya. Apakah itu juga akan meminimalisir atau sebenarnya nggak ada hubungannya, karena ini misalnya kaitannya dengan individual, misalnya karakter si individu sendiri. Itu seperti apa? Kemarin-kemarin ini kita juga udah mensosialisasikan berkaitan dengan PMA 73 2022 dan KMA yang tahun 83 tahun 2023 tentang panduan berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, itu juga di lembaga-lembaga pendidikan. Pada prinsipnya preventif itu sudah kami upayakan oleh Kementerian Agama, hal-hal yang mungkin saja itu bisa terjadi karena seseorang person itu sehingga berdampak kepada kelembagaan. Publik juga mempertanyakan terkait dengan fungsi pengawasannya, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa memang Kemenag ya tentu akan mengontrol sesuatu yang teradministrasi secara lengkap. Bahkan kan infonya yang rumah tahfidz itu anak-anaknya sampai ada yang kelaparan atau tanda kutip misalnya menjual narasi-narasi ke kondisi-kondisi anak. Itu apa yang Anda sampaikan ke publik juga terkait dengan di mana fungsi pengawasannya gitu? Jadi intinya karena kami itu kan di Kementerian Agama tidak sampai sejauh ke daerah atau ke lembaga itu sampai hal-hal terkecil diawasi oleh kita. Sampai ke dapur-dapur. Sampai ke dapur-dapurnya kita harus itu kan bukan ranah kewenangan kami. Tapi intinya juga kami itu tetap juga berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian yang lain berkaitan dengan hal itu. Tatkala satu lembaga mendirikan rumah tahfidz, kemudian tadi ada anak-anaknya yang itu adalah mungkin
dari sisi ekonomi itu dia harus dibantu, itu kan ada kementerian-kementerian yang lain yang ngurusnya. Kami kan tidak mengurus untuk seperti itu, tapi intinya juga dari hal itu Kementerian Agama ada program-program berkaitan dengan bantuan-bantuan ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu, ada mungkin untuk BOP-nya, ada untuk insentif gurunya dan yang lainnya. Itu adalah bagian upaya untuk meningkatkan sisi kualitas. Jadi sampai ke dalam kami menguasai satu orang person per person, itu bukan ranah kami, tidak seperti itu. Meskipun kami di Kementerian Agama ada penyuluh Gestud yang terendah di kecamatan, ke KUA. Itu juga kan baru secara komprehensif. Tatkala pembinaan menyampaikan seperti itu, tidak hanya person per person. Oke, baik. Kiai, muncul narasi sekarang itu di masyarakat itu ini terkait dengan trust juga. Tasikmalaya sudahlah jangan disebut kota santri lagi katanya karena malu gitu. Ini kan sepertinya dampak ya. Dampak dari sebuah fenomena yang terjadi seperti itu. Itu ya itu tadi harus diedukasi seperti apa juga menyikapi fenomena yang muncul di masyarakat sekarang. Nggak usah lah ada kota santri-santri, malu katanya, masa kota santri seperti ini. Kalau bagi saya, pertama bahwa julukan Tasik kota santri pun natural. Oke. Sampai hari ini dari sisi epistemologi, ontologi, kemudian aksiologi dan lain-lain kan belum ada sampai sejauh itu dan sedetail itu menurut saya. Kalau terjemahan saya ini harapan tidak harus warga kota menjadi santri semua, bahwa kayaknya satu benang merah kehidupan warga masyarakat kota yang super heterogen, lintas agama, lintas suku, antar agama, antar golongan dan lain-lain. Ini kehidupan santri yang identik sederhana, egaliter, tidak pernah memilah dan memilih mana kawan, mana lawan, mana sahabat, berbaur. Itu yang Abi melihat atau saya melihat itu core-nya gitu. Gitu. Walaupun kita juga mesti membuka diri kan. Kota narkoba lah, kota LGBT kan. Hari ini pemberitaan ramai itu. Yang sudah positif HIV dari 1.000 jadi 3.100 itu 145. Dan paling banyak di kecamatan A misalnya. Kan ini apa namanya? Ini tugas kita semua gitu. Kepada semua warga tentunya. Yang paling penting dari mulai lingkungan keluarga, nah lingkungan masyarakat, kemudian juga tentu ini menjadi tugas bersama ke depan. Apalagi di pimpinan yang baru Pak Kepala. Yuk kita duduk bersama membuat blueprint gitu kan. Bukan rahasia lagi bahwa penyebaran penyakit-penyakit masyarakat itu kita sudah bisa analisa. Ini menjadi rahasia umum. Ya. Yang hal lain adalah bahwa kita juga sebagai manusia tidak bisa menutup diri kan, bahwa ketika terjadi masalah katakan ya ini masalah, ini pelanggaran gitu. Jangan juga ketika ini masalah bukan dikatakan masalah, nggak fair. Tapi bagaimana ke depan, what the next-nya ini ya, ini karena kita melihat ini kan tanda kutip kalau orang lain mengatakan bahwa yang namanya kejahatan itu, ini kejahatan seksual orang bilang harus TSM, terlalu inilah. Kita jangan bicara hal-hal lain. Yang jelas ini adalah musibah bagi kota Tasikmalaya. Tentu ke depan seperti apa? Ada hikmah di balik semua kejadian ini. Nah, kita tahu bahwa setan ini tidak pernah panca kaki. Kalau hadis Rasul itu yang Ibnu Asakir, la yazni zani wa huwa zani wa huwa mu'minun hina yazni, itu kan gitu. Artinya siapapun kita, saya, kita, nahnu juga mungkin dengan cara yang berbeda Allah uji gitu. Nah itu. Dan hal lain adalah mengapa syariat agama Islam ya dibolehkan dalam kondisi tertentu. Dan sekarang sudah ramai kan, pernah kemarin di media itu
kebolehan poligami bagi ASN. Kan sekarang rame. Tentu yang telah dikategorikan sudah kualifikasi tertentu, agama sudah sangat paham betul karena ini aturan sang pencipta nih kan. Nah, saya kira artinya ini berefek domino kemana-mana bahwa trust dari jamaah dari umat itu akan bergeser, iya. Jadi bagaimana konsep agama wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikuti perbuatan jelek jahat dengan perbuatan baik. Tamuha. Gitu. Gitu. Terima kasih. Kalau misalnya setelah kejadian ini kan di rumah Tafid itu kan sebenarnya masih ada beberapa santrinya gitu ya. Ada belasan kalau tidak salah. Nah, itu mereka kan tetap masih punya hak tentu sebagai anak untuk bisa menimba ilmu segala macam. Dengan kondisi yang ilegal dengan segala macam, itu Kemendag melakukan sikap apa terhadap kondisi setelah pimpinannya misalnya sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh kami Kementerian Agama, jadi kemarin yang dekat ini kita mengecek santri yang masih ada. Alhamdulillah masih ada. Tahap awal kita komunikasi melalui orang tua. Kita kembalikan seluruhnya ke orang tua. Kami bersama-sama dengan pemerintahan kota, dengan Satpol PP, dengan kepolisian, dengan Dandim, ini bersama-sama ini untuk kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait berkaitan. Jadi langkah awal itu tetap kita dikomunikasikan dengan orang tua. Apakah nanti akan dipindahkan kemana atau kemana, itu terserah orang tua. Dan yang kemarin ini yang di kasus itu semuanya alhamdulillah sudah aman, semuanya sudah ada di orang tua santri semuanya. Bukannya informnya ada anak yatim piatu atau memang nggak ada ya? Dari info yang kemarin itu semuanya itu sudah ada di orang tua, ada penanganan yang minimal apakah dia itu walinya ataupun yang urusnya itu sudah tersampaikan. Padahal kami juga sudah tatkala misalkan tadi seperti misalnya orang tua sudah tidak ada, yatim piatu, kita sudah menyiapkan yang pesantren yang akan siap menampung. Baik, Pak Kasih, langkah konkret apa sebenarnya yang sudah dilakukan atau yang telah dirancang untuk bisa mengantisipasi kasus serupa di kemudian hari? Mau bagaimanapun kan tadi korelasi dan segala macamnya ya terus harus diantisipasi. Apa yang dilakukan Kemenag Kota Tasik hari ini? Pertama sebetulnya kami itu sudah melangkah dari awal juga berkaitan dengan terus kita melakukan koordinasi pembinaan ke lembaga-lembaga keagamaan, salah satunya itu Rumah Tafid, kemudian Pondok Pesantren sama, LPK yang lain pun sama. Kita ada kegiatan-kegiatan rutin setiap bulan, dan itu adalah dalam upaya untuk meningkatkan sisi kualitas lembaga, juga preventif hal-hal yang barusan terjadi, dan lebih juga toh ternyata terjadi. Itu mungkin karena pertama tadi ada yang di luar data yang ada di kami sehingga itu tidak tatkala ada kegiatan-kegiatan itu bisa tidak terundang sehingga mereka itu tidak tahu. Sehingga untuk langkah selanjutnya kita bersama-sama dengan kalau RTQ bersama-sama dengan FHQ juga kami juga bersama-sama dengan para KUA, para penyuluh, kita akan mengecek mendata lembaga-lembaga atau rumah-rumah tablet yang menyelenggarakan program kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya Rumah Tafid yang di sana sudah berjalan. Seperti barusan kita ada alhamdulillah barusan ada 2 lembaga yang ternyata sudah jalan, bahkan sudah ada outputnya, santrinya yang sudah hafal sekian, tapi dari sisi izin daftar belum. Tapi kita sudah data dan kita akan indukkan ke lembaga yang sudah ada supaya nanti pembinaannya terus berkontinu. Itu untuk Rumah Tafid. Untuk pesantren, karena dua-duanya sama, pesantren dan Rumah Tafid ini sekarang masih moratorium. Pesantren baru kemarin Desember 2024 moratorium. Sehingga langkah kami untuk pesantren seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua MUI, kita akan nanti verifikasi lembaga-lembaga itu. Apakah masih tetap layak gitu ya, pesantren itu menjadi pondok pesantren dengan arkanul ma'hadnya yang ada. Atau kata Pak Imam salonohnya atau pesantren pondok gitu. Turun grade lah. Artinya turun grade atau dia pesantren. Itu juga mungkin dari pemerintah Kementerian Agama seperti itu.
Jadi yang ada bina dulu, tingkatkan dulu sisi kualitasnya, maka sekarang ini masih moratorium. Terakhir untuk menjawab kegelisahan, kekhawatiran orang tua ketika memang mau menitipkan anaknya baik itu lembaga keagamaan Islam dengan adanya kasus ini, tipsnya harus seperti apa tuh? Karena kan bisa jadi dari dampak ini orang tua nggak mau juga gitu memesantren anak karena kekhawatiran itu. Apa tipsnya kira-kira dari Kemenag? Intinya pertama cek dulu lembaga. Lembaganya apakah itu formal, artinya ada izin operasionalnya, izin legalitas formalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan di lembaga tersebut juga akan menjadi dampak bagi orang tua tatkala menyekolahkan ataupun menitipkan santrinya, sebab tatkala di sana itu dia untuk menitipkan anak-anaknya, dia akan menginginkan anaknya itu akan ke depan akan menjadi anak-anak yang soleh, sehingga itu mudah-mudahan itu juga bisa dilihat lembaga itu seperti apa, itu juga hanya diserahkan kepada individu itu berkaitan dengan penilaian terhadap lembaga itu. Hanya untuk kami dari Kementerian Agama, lembaga-lembaga yang sudah ada izinnya betul-betul itu mungkin yang tahap awal seperti itu. Sebab saat-saat ini ada yang menawarkan pendidikan-pendidikan gratis, pendidikan-pendidikan dengan fasilitas yang lengkap. Ternyata izinnya operasional belum ada. Nah, itu juga tatkala yang muncul itu kami cepat langsung dicek ke daerah. Ternyata itu ya hanya berarti menginginkan. Tatkala kota santri ya berharap seluruhnya sama seperti santri kan itu. Jadi tatkala dia gratis, jangan sampai itu hanya slogan saja. Bahkan jadi modus gitu ya. Jadi modus untuk merekrut santri-santri, orang tuanya menyekolahkan atau memasantrenkan ke lembaga tersebut, sementara lembaga itu belum terdaftar di Kementerian Agama. Makanya bagi masyarakat tatkala informasi itu komunikasi dulu melalui Kementerian Agama, di daerah ada KUA, ada para penyuluh atau ke kami juga. Oke, baik. Kayak terakhir juga, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau trust terhadap situasi tersebut? Jangan sampai ada muncul narasi-narasi tadi misalnya seperti ditanyakan, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dengan adanya fenomena ini. Pertama bahwa pesantren itu walaupun di Undang-Undang 18/2009 ada 3 tipologi pesantren, bahwa identik waro ya. Waro itu hati-hati, apik ya. Yang kedua zuhud, gaya hidupnya egaliter, sederhana. Yang ketiga tidak ada jarak antara pesantren dengan warga dan masyarakat. Karena pesantren di kita ini, apalagi di Periangan Timur, berdiri estuni dengan masyarakat, berbaur. Yang hal lain adalah jangan ada garis demarkasi antara pesantren dengan semua stakeholders. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kementerian Agama ini menjadi bahan kita bersama ke depan. Yuk berbaur dengan segala tipologinya. Dan mengapa 2 tahun yang lalu ada form isian dari Kementerian Agama Pusat, afiliasi ormas ya, gitu. Juga jangan dilihat dari sisi yang lain. Ini iktikad baiklah pemerintah, Kementerian Agama dan seluruh stakeholder kaitan lembaga agama dan keagamaan, supaya antisipasi hal ini tidak terjadi. Jadi ketika ada alat pendeteksi lah, gitu. Kalau di Pangandaran ada alat pendeteksi gempa dan tsunami, gitu. Di sini ada alat pendeteksi tsunami akhlak, tsunami akidah. Gitu kan? Jangan ada ini, jangan ada jarak. Apalagi eksklusif, misalnya. Nggak boleh lah, jangan. Ya, itu. Yang kedua juga, hari ini masyarakat juga harus tahu dan paham betul untuk mengembalikan trust itu, bahwa semua kita sebagai keluarga besar pesantren
pasti semua merasakan secara dohir batin. Ya Allah, mengapa ya Allah ini terjadi? Tapi ini kan sudah. Yakin ada hikmah ilahi di balik itu. Tentu hal-hal tadi dari sisi regulasi, dari sisi kearifan lokal pun ya harus dipertahankan. Adapun ada trust yang bergeser dari warga, ya itu konsekuensi. Tapi juga ke depan, insya Allah bahwa dengan gerak bersama, dengan kekompakan kesolidan bersama, Kota Tasikmalaya kita bersihkan dari aneka penyakit-penyakit masyarakat. Karena yang kita khawatirkan ada kejadian yang memang unpredictable, Pak. Itu kalau sudah di luar batas kewajaran, mungkarot, fahisyah terjadi ini kan. Naudzubillah. Naudzubillah. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Kiai Pak Haji atas informasi dan semoga diskusi ini juga bisa membuka mata dan telinga masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap kondisi tadi. Ada hikmah pasti yang bisa diambil dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sampai bertemu lagi di episode To The Point selanjutnya. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.